Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Nah, anakku semuanya, masih ingat pelajaran yang kemarin? Lupa Pak, tadi malam tidak baca buku. Sudah lupa ya? Nah, sudah. Pelajaran yang kemarin, ya, Pak mau tanya dulu untuk yang pelajaran kemarin. Ciri-cirinya anak soleh itu apa? Berkata jujur, Pak. Berkata jujur, ya, bagus. Terus apa lagi? Tidak berbohong, Pak. Tidak berbohong, bagus. Apa lagi? Hormat dan patuh kepada orang tua, Pak. Ya, bagus sekali ya. Nah, masih ingat pelajaran yang kemarin ya. Nah, untuk pelajaran hari ini ya, kita akan belajar tentang bersih itu sehat ya, pelajaran 4. Nah, untuk Nah, di hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah kompetensi dasar yang kita akan capai adalah memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan semua siswa ya itu bisa pertama menjelaskan pengertian bersuci sesuai ketentuan syariat Islam. Yang kedua bisa menyebutkan macam-macam hadas sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga bisa menganalisis macam-macam najis sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang keempat menyebutkan alat bersuci sesuai dengan ketentuan Islam. Dan yang kelima adalah mempraktikkan cara menyucikan najis ya. Nah, anak-anakku semuanya, pada materi hari ini ya, yang harus kita pelajari itu ada 4. Yang pertama adalah
mengenal arti bersih dan suci. Kemudian yang kedua macam-macam hadas, kemudian cara menyucikannya. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam najis dan cara menyucikannya. Dan yang keempat adalah alat yang digunakan untuk bersuci. Ya. Nah, anakku semuanya bisa lihat ini? Lihat. Bisa, Pak. Bisa lihat gambar? Ada gambar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bentar dulu, saya lihat ada gambar. Ya, anakku semuanya ya, sebenarnya karena ada apa namanya itu gangguan teknis ya. Nah, anakku semuanya, sebenarnya hari ini kita adalah pertama adalah kita akan apa namanya itu kita akan mengamati gambar, kemudian dan video pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu setelah kalian mengamati dari gambar, nah kemudian nanti semuanya akan membuat 5 pertanyaan. Nah, kemudian 5 pertanyaan itu kemudian nanti dijawab oleh kelompok lain. Nah, setelah itu dipresentasikan. Nah, setelah itu kemudian mempraktekkan tata cara menyucikan najis. Ya. Nah, cuma karena ini gambarnya ini tidak bisa saya tampilkan, sama videonya juga, jadi makanya langsung aja Pak jelaskan ya. Jadi yang pertama adalah mengenal arti bersih dan suci. Nah, bersih itu apa sih? Nah, bersih itu artinya adalah bebas dari kotoran, kemudian suci itu artinya adalah bebas dari hadas dan najis. Nah, beda antara bersih dan suci. Jadi walaupun lantai itu seumpama bersih, itu belum tentu suci. Ya. Karena kadang begini, kadang lantai itu kan ada sisanya anak kecil ya, lagi kencing di situ. Nah, ternyata kencingnya itu kemudian cuma dipel begitu saja ya, kemudian kering. Nah, itu masih najis ya, belum suci ya. Nah, itu ya perbedaan antara bersih dan suci. Makanya kita harus bersih, kemudian kita harus suci, supaya nanti ketika beribadah, ibadah kita akan sah. Seperti itu. Nah, kemudian pengertian hadas. Nah, hadas itu apa sih? Hadas itu adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seorang tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan tawaf. Ya. Nah, kemudian macam-macam hadas. Hadas itu terbagi dua, yaitu pertama adalah hadas kecil. Nah, hadas kecil itu seperti buang air kecil, kemudian buang air besar, kemudian buang angin, dan lain sebagainya. Nah, hadas kecil itu bisa disucikan dengan cara berwudu. Ya, berwudu itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu seperti mimpi basah, kemudian haid, nifas, kemudian keluar sperma, dan lain sebagainya. Nah, hadas besar itu dapat disucikan dengan cara mandi besar. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah najis. Nah, najis adalah kotoran yang menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang macam-macam najis ya. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Yaitu cuma ada 1 najis ini, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI atau air susu ibu. Nah,
Cara mencucikannya itu gampang sekali ya. Jadi seumpama di lantai itu ada air kencing air kencingnya adikmu seumpama di situ ya. Nah, itu cara mencucikannya adalah yang pertama adalah dilap dulu ya. Yang pertama adalah dihilangkan dulu najisnya ya, kemudian dilap sampai kering. Nah, setelah itu cukup dipercikkan, tidak usah disiram ya. Kalau disiram nanti kan terlalu meluber kemana-mana ya, cukup dipercikkan ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu najis mutawasito atau najis sedang. Itu banyak sekali macamnya ya, seperti air kencing, kemudian tinggal, darah, nanah, bangkai, dan lain sebagainya. Nah, cara mencucikannya bagaimana? Yang pertama, lap dulu sampai kering, ya, hilangkan najisnya ya, najisnya diambil dulu, kemudian lap sampai kering, bersih, ya, disiram dengan air. Itu yang sudah dinyatakan suci dan bisa diminum. Nah, yang ketiga adalah najis mughalladzah atau najis berat. Najis berat ini adalah satu ya, yaitu jilat atau air liurnya anjing dan babi. Cara mencucikannya adalah basuh sebanyak 7 kali dengan air mutlak. Air mutlak itu air yang suci dan bisa mensucikan, dan salah satunya adalah dicampur dengan tanah atau yang suci. Nah, kemudian yang terakhir adalah alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Itu yang pertama adalah air. Tentunya air mengalir ya. Seumpama kalian punya ember ya, kemudian di situ ada airnya, kemudian tanganmu terkena najis, langsung kamu celupkan di ember tersebut, maka satu ember itu jadinya najis ya. Jadi airnya itu harus mengalir ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi menggunakan kayu, batu, atau tisu. Ini bisa dipakai untuk bersuci. Nah, cuma kalau masih ada air, maka harus pakai air. Ya, kalau yang lain itu dalam keadaan darurat. Nah, kemudian pembagian air mutlak ya. Air mutlak itu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Itu ada 7. Yang pertama adalah air sungai. Sungai itu bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air laut juga seperti itu. Kemudian air embun, kemudian air hujan, kemudian air sumur, kemudian air mata air, dan air salju atau es. Nah, sekarang Pak mau tanya, kira-kira kalau sprit atau kopi atau teh itu bisa nggak digunakan untuk mensucikan najis? Tidak bisa Pak Guru. Nggak bisa, Pak. Loh, kenapa nggak bisa? Sayang Pak, Karena enak diminum manis Pak. airnya, Pak. Karena manis airnya. Ya, ayo Mas Musleh, silakan Mas Musleh. Anu Pak, sayang Pak, mendingan diminum Pak daripada buat bersuci Pak. Oh iya, bagus sekali ya, sayang sekali ya. Ya, nah, kenapa air kopi, air teh itu tidak bisa digunakan untuk bersuci? Jadi syaratnya air yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah airnya itu tidak berubah dari sifat-sifatnya, yaitu baik rasanya, warnanya, atau baunya. Kemudian air mutlak itu, seumpama kita taruh di gelas, ya, air putih gitu ya, seumpama kita taruh di gelas, itu akan tetap namanya menjadi air putih. Ya. Kalau kita taruh di teko, maka airnya akan tetap menjadi air putih, sama ya. Beda dengan teh atau kopi. Kalau teh atau kopi, kalau ditaruh di gelas, jadinya air teh, sama. Ya. Kalau di teko, jadinya air teh. Nah, itu
tidak bisa untuk mensucikan najis. Ya. Nah, anakku semuanya, hari ini kalian saya tugaskan untuk berkelompok ya. Saya berikan kelompok. Jadi yang pertama adalah kelompok Toharoh. Ya, kelompok Toharoh itu ketuanya adalah Mas Muhammad Abdul Rifai dan Mas Muslimuddin. Nah, kemudian yang kedua kelompok Mukhofafah. Ya, Mukhofafah itu ya. Ketuanya adalah Mbak Astuti sama Mbak Majumatul Fatmah. Kemudian kelompok Mutawasitoh atau kelompok sedang. Itu ketuanya adalah Mbak Irmawati dan Mbak Siti Armania, dan kelompok Mughaladoh itu adalah Mas Iwan Latif. Saya ulangi lagi ya, kelompok Toharoh itu Mas Rifai, kemudian Mas Muslim, kelompok Mukhofafah itu Mbak Astuti sama Mbak Madinatul Fatmah, kemudian kelompok Mutawasitoh itu Mbak Irmawati, kemudian sama Armanya, dan kelompok Mughaladoh itu Mas Iwan Latif. Nah, masing-masing dari 4 kelompok ini ya, silahkan membuat 5 pertanyaan. Ya, silahkan membuat 5 pertanyaan yang sudah Pak jelaskan tadi atau ada di buku paket. Ya. Silahkan dilihat buku paketnya. Silahkan membuat 5 pertanyaan. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok Toharoh sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah selesai semuanya, alhamdulillah. Sudah, kalau sudah selesai, nah sekarang pertanyaannya dikumpulkan sama Pak ya. Sudah terkumpul, nah ini ada 4 kelompok yang membuat pertanyaan. Nah, sekarang dari masing-masing pertanyaan ini Pak bagi ke kelompok yang lain. Jadi kelompok yang lain itu nanti akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Ya. Nah, sekarang kelompoknya Toharoh. Ya. Kelompoknya Toharoh akan saya bagikan kelompoknya Mukhofafah. Kelompok Mukhofafah akan saya bagikan ke kelompoknya Mutawasitoh, dan kelompoknya Mutawasitoh akan saya bagikan ke kelompoknya Mughaladoh, dan kelompoknya Mughaladoh saya bagikan pada kelompoknya Toharoh. Akan dijawab pertanyaan yang telah dibuat oleh teman-teman. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Kalau sudah selesai, silakan nanti dipresentasikan. Ya. Jadi bergantian ya. Jadi kami mohon sekarang dipresentasikan kelompoknya Mukhofafah. Silakan ketuanya Mbak Astuti.